Halo semuanya, jumpa lagi dengan Mbak Melinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 11 ya. Kita sudah masuk ke materi fluida dinamis. Kalau yang lalu kita belajar fluida statis, statis artinya fluidanya tidak bergerak. Nah, untuk kali ini kita belajar fluida dinamis, fluidanya bergerak ya. Nah, untuk bagian yang pertama kita belajar dulu fluida ideal. Fluida ideal itu memiliki sifat-sifat yang pertama non-viscous ya. Artinya tidak kental atau tidak mengalami gesekan terhadap dinding yang dilalui fluida. Baru yang kedua alirannya tunak, artinya kecepatan setiap partikel fluida itu cenderung tetap atau konstan. Baru yang ketiga incompressible atau artinya kerapatan atau massa jenis fluidanya sulit untuk diubah. Baru yang selanjutnya alirannya laminar, tidak berputar. Jadi ada yang namanya alirannya turbulen, rotasional, jadi berputar. Tapi kalau fluida ideal, alirannya itu laminar, tidak berputar. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu debit dan persamaan kontinuitas. Debit itu adalah volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu. Secara matematisnya ditulis dengan Q sama dengan V per T. Ini V-nya V besar ya, menandakan V ini adalah volume, satuannya meter kubik, T waktu, satuannya second. Q itu debit, satuannya meter kubik per second. Nah, misalkan di sini ada pipa, baru ada fluida yang mengalir di pipa ini. Ini pipa dengan luas penampangnya A, ya. Misalkan ini panjang pipanya L, jadi fluidanya mengalir. Nah, ini fluidanya mengalir ya dengan kecepatan V sepanjang pipa ini. Ya, tadi kan debit itu rumusnya adalah volume per waktu ya, jadi ini Q sama dengan volume per waktu. Nah, volume kalau pipanya berbentuk silinder begini berarti kan volumenya itu adalah luas penampang kali tinggi silinder, atau di sini berarti panjang silindernya ya. Berarti di sini bisa ditulis volumenya diganti dengan A kali L, luas penampang kali L per T. Nah, ingat ini L per T, jadi luas volumenya ini substitusi atau ganti dengan A kali L, luas penampang kali panjang pipanya. Nah, L per T, jadi kalau misalkan ini jarak yang ditempuh oleh fluidanya, ya, di sini pakai simbol L, setiap satuan waktu T, ingat jarak per waktu itu adalah rumus dari kecepatan. Jadi L per T ini bisa diganti dengan V. V ini velocity ya, V untuk kecepatan. Kalau di sini V untuk volume, ini V kecepatan. Maka debit Q bisa juga ditulis dengan A kali V. Dengan A itu luas penampang, satuannya meter kuadrat, V itu kecepatan, satuannya meter per second. Jadi, rumus debit bisa ditulis dengan Q sama dengan volume per waktu, atau bisa juga A kali V, luas penampang kali kecepatan. Yang kedua, kita belajar tentang persamaan kontinuitas. Jadi pada fluida incompressible atau yang tak termampatkan atau yang masih jenisnya sulit diubah, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang itu selalu konstan. Jadi misalkan ada fluida mengalir pada penampang, misalkan pipa ya, yang pertama pipa luas penampangnya A1 mengalir dengan kecepatan V1, baru setelah itu fluida mengalir melewati pipa yang lebih kecil luas penampangnya dengan luas penampang A2 mengalir dengan kecepatan V2. Maka persamaan kontinuitas dituliskan dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Dengan A luas penampang, V adalah kecepatan ya. Atau kalau misalkan ini mau dipindahkan, V-nya jadi satu ruas dan A-nya jadi satu ruas, jadi V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa V dengan A itu berbanding terbalik. Sekali lagi, V dengan A berbanding terbalik. Artinya apa? Artinya jika luas penampangnya semakin kecil, maka kelajuan airnya semakin besar atau kelajuan fluidanya semakin besar. Nah, jika luas penampangnya semakin besar, maka kelajuan fluidanya semakin kecil. Contoh gampangnya kalau kita misalkan menyiram bunga pakai selang ya, selang air. Nah, kalau misalkan selang air keluar airnya dengan kecepatan tertentu, jika kita tutup di ujung selang sebagian saja ujung selangnya kita tutup, maka kita akan melihat air mengalir lebih kencang atau lebih cepat. Seperti itu ya. Jadi kalau ujung selangnya ditutup berarti luas penampangnya semakin kecil, nah laju airnya semakin kencang atau semakin cepat. Seperti itu. Jadi jika luas penampangnya semakin kecil, kecepatannya semakin besar. Nah, sekarang luas penampang itu bisa juga dituliskan dengan pi r kuadrat
atau 1/4 pi d kuadrat, dengan R ini adalah jari-jari, D ini diameter. Maka perumusannya bisa juga ditulis dengan V1 per V2 sama dengan kuadrat dari R2 per R1, atau bisa juga V1 per V2 sama dengan D2 per D1 dikuadratkan. Ya, jadi hubungan V dengan R kuadrat juga berbanding terbalik, V dengan D kuadrat juga berbanding terbalik. Ini jika case atau kasus soalnya itu diketahui jari-jari, ini jika diketahui diameter, ini yang jika diketahui luas penampang. Dengan R sama dengan jari-jari dan D itu sama dengan diameter. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, air keluar dari sebuah pipa yang luas penampangnya 1 cm kuadrat sebanyak 6 liter tiap menit. Tentukan A, debit aliran air dalam meter kubik per second, B, kecepatan aliran air dalam meter per second. Jadi ini diketahui ya, yang pertama luas penampangnya A 1 cm kuadrat. Ini kita harus convert atau ubah ke meter kuadrat dulu ya. Jadi 1 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Sebanyak 6 liter, berarti ini volumenya 6 liter. Ingat 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Jadi ini sama juga 6 desimeter kubik. Kalau mau convert ke meter kubik jadi 6 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Tiap menit berarti T-nya sama dengan 60 second, karena tiap menit ya. Oke, sekarang yang A. Ini tanya Q-nya berapa dalam satuan meter kubik per second. Ini tadi sudah kita ubah ya ke meter kubik dan second. Jadi kita tinggal masukkan saja. Q itu sama dengan volume per waktu. Maka 6 kali 10 pangkat negatif 3 per 60. Ya, atau ini jadi 10. Maka ini jadi 10 pangkat negatif 4 meter kubik per second. Jadi kita dapat nilai Q-nya itu sama dengan 10 pangkat negatif 4 meter kubik per second. Sekarang kita cari yang B, itu V. Kecepatannya ya, kecepatannya berapa? Rumusnya kan Q sama dengan A kali V ya. Q-nya kan sudah kita dapatkan tadi 10 pangkat negatif 4. A-nya itu juga 1 kali 10 pangkat negatif 4 sama ya. Maka V-nya jadi berapa? Berarti V-nya sama dengan 10 pangkat negatif 4 per 10 pangkat negatif 4, maka V-nya sama dengan 1 meter per second. Yang kita dapatkan kecepatan aliran airnya adalah 1 meter per second. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Sebuah pipa air masing-masing ujungnya mempunyai jari-jari 1 cm dan 1,5 cm. Jika kecepatan air pada penampang yang kecil 9 meter per second, berapa kecepatan air pada penampang yang besar? Jadi ini diketahui ya, ada pipa air, jari-jarinya 1 cm dan 1,5. Jadi ini kan R1-nya 1 cm, R2-nya yang 1,5 cm. Jika kecepatan air pada penampang yang kecil, ya tadi yang kecil kan jari-jarinya kita misalkan R1 ya, yang 1 cm, maka 9 meter per second ini adalah V1. Ini V1 sama dengan 9 meter per second. Nah yang ditanya, berapa kecepatan air pada penampang yang besar? Yang lebih besar kan ini R2, berarti ini yang ditanya V2-nya berapa. Ya, ingat tadi bahwa kecepatan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jarinya ya. Maka untuk mencari V2 itu bisa ditulis dengan rumus V1 per V2 sama dengan berbanding terbalik ya. Jadi ini R2 per R1 kuadrat. Jadi ini 9 per V2 sama dengan, ini karena perbandingan seperti ini tidak perlu dikonvert ke meter ya. Jadi kalau tidak diubah ke meter juga tidak masalah. Jadi ini 1,5 per 1 kuadrat. Jadi 9 per V2 sama dengan 2,25 per 1. Maka 2,25 V2 sama dengan 9. Jadi V2 sama dengan 9 bagi 2,25. Maka V2 sama dengan 4 meter per second. Jadi kecepatan air pada penampang yang besar adalah 4 meter per second.